internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, yang juga melibatkan pemasaran internasional dan perdagangan internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu swasta, perusahaan, kelompok perusahaan, hingga badan atau instansi pemerintah. Tujuan bisnis internasional dalam konteks ekonomi global yaitu tujuan bisnis internasional untuk meningkatkan perekonomian suatu negara melalui ekspor dan impor barang dan jasa. Dengan terlibat dalam perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar internasional yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonominya. Tujuan bisnis internasional untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Melalui kerjasama ekonomi ini, negara-negara dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat keterkaitan di tingkat global. Tujuan lain dari bisnis internasional adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan memperluas pasar luar negeri, barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Negara manapun pasti melakukan perdagangan internasional. Ada sejumlah faktor pendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional, mulai dari faktor geografis yang berbeda-beda, kurangnya barang atau jasa yang dibutuhkan, hingga perjanjian dan kerjasama politik. Perbedaan sumber daya alam. Faktor geografis setiap negara membuat perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia memiliki tambang emas, sedangkan Singapura tidak memilikinya. Karena adanya kebutuhan emas di Singapura, maka mereka mengimpor dari Indonesia. Perbedaan sumber daya manusia ini bisa terkait kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya Indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan peralatan tertentu, maka akan mendatangkan ahli dari luar negeri. Atau dari segi kuantitas, bisa terjadi ketika penduduk negara tersebut kecil, sementara peluang kerja di sana lebih besar, sehingga membutuhkan tenaga tambahan, maka mereka mendatangkan dari negara lain. Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Barang atau jasa yang dibutuhkan, baik bahan pangan maupun kepentingan tersier, mungkin tidak diproduksi di dalam negeri. Jika memungkinkan, maka barang atau jasa tersebut akan diimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mencari keuntungan. Persaingan ekonomi global membuat negara saling berlomba mencari keuntungan dari pasar bebas. Ekspor yang lebih tinggi dari impor akan memberi tambahan devisa negara dan berdampak positif bagi kemajuan negara. Perbedaan teknologi. Penguasaan teknologi antara satu negara dengan yang lain berbeda. Faktor sosial dan budaya juga bisa menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya orang Indonesia terbiasa mengenakan batik, sehingga banyak produsen batik. Orang Amerika yang tertarik memakai batik akan mendatangkannya dari Indonesia, karena di sana tidak ada produsen batik. Kerjasama politik. Kebijakan politik luar negeri suatu negara seringkali menciptakan kerjasama di bidang ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya memuat perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional. Batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hambatan operasional. Globalisasi merupakan tren ke arah ketergantungan ekonomi, budaya, politik, dan teknologi di antara perusahaan nasional dan global. Pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi ada dua, globalisasi pasar yaitu semakin samanya preferensi selera konsumen di pasar seluruh dunia. Globalisasi produksi yaitu menyebarnya kegiatan produksi di seluruh dunia untuk meminimkan biaya atau maksimumkan kualitas. Manfaat globalisasi pasar,
mengurangi biaya marketing, menciptakan pasar baru, menyeimbangkan cash flow produk. Manfaat globalisasi produksi, akses biaya TK lebih rendah, akses keahlian teknikal, akses input produksi. Pendorong globalisasi, email dan video conferencing. Ini dapat memudahkan koordinasi dan kontrol lebih baik. Internet, intranets, and extranets. Transportation and functions.